Itu kita nge-record, Mak. Oleh Pak dulu gitu nge-record. Isilah mantan aku. Bu Taibah, ini bisa langsung dimulai, Bu? Bu? Silakan Bapak Ibu, silakan. Ya. Silakan Pak Dini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini, semangat? Semangat. Oke, hari ini sebelum mulai belajar, saya mau kalian dipimpin doa oleh KM kalian, yaitu Saudara Salamuddin Harahap. Silakan Salamuddin. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai belajar, saya mau absen dulu seperti biasa untuk mengetahui keterangan hadiran kalian, apakah kalian masuk atau tidak. Ada mungkin bisa jadi ada siswa atau yang lainnya berhalangan hadir. Oke ya. Pertama Aulia hadir oleh Arya Pratama, Dea Sumantri, Sophie Lestari, ya. Sri Devi Kusuma, Salamuddin Harahap, Nur Malini, Fitri Amanda, ya. Rizka, ya. Safira, Humairah, mana Humairah? Ya hadir ya. Tiara Mariska Dewi, Mia Muslimah, Melinda Aulia Stefani, ya, nggak pakai cow ya? Iya, dikira pakai cow ini, warga cow ya. Pebi Ayaflia, ya. Haryanti, sudah semua ya? Nggak ada yang nggak masuk, semua masuk. Alhamdulillah ya kalau sudah masuk. Nah, hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal materi. Tapi sebelum memulai materi, saya ingin menanyakan, adakah yang tahu kira-kira pada tanggal berapa Indonesia merdeka? Bagaimana? Ya, semangat ya. Oke. Kira-kira sebelum terjadinya yang namanya kemerdekaan ada peristiwa apa? Silakan Tri, siapa namanya? Ya, mana? Jatuhnya bom di Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Bukan. Ada yang tahu tidak? Selain
mulai jatuhnya bom di Jepang, Hiroshima dan lainnya, terus ada yang tahu kira-kira kejadian apa seperti apa gitu? Kalau tidak, kira-kira sebelum terjadinya apa kemerdekaan ini, nah, kira-kira apa yang kalian tahu sebelum terjadi? Ada yang tahu? Tadi, ya silakan diri siapa? Ya 30 SPK itu setelah dan sebelum sudah jawab juga ya. Nah, menampilkan video supaya kalian tahu tentang kejadian-kejadian seperti itu ya. Tolong disimak. Nanti setelah disimak, nanti ada tugas dari saya berbentuk nanti seperti ini. Nah, ini bentuknya. Nanti dicatat kelompok nama kelompoknya, namanya, diisi dan lainnya. Tapi setelah menyimak video tersebut ya. Oke, kita mulai. Tolong perhatikan ya, jangan ada yang bercanda. Posisi Jepang dalam perang politik dan terbesar. Satu di stasiun daerah misalnya itu sangat terkait. Kemudian pada tanggal 7 November 1944 perdana kita kemerdekaan Indonesia dengan tujuan untuk kemudian dalam persiapan kemerdekaan ini muncullah suatu bentuk kemerdekaan. Tapi kemerdekaan ini kemudian merupakan dua kondisi. Yang pertama yaitu pelaksanaan sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, yang pertama ini membahas atau bicara itu mengenai pemerintahan, yaitu oleh Muhammadiyah secara hukum dan Jangan sampai tidak melewati amati sama kalian ya, karena peristiwa ini nanti ada di tugas kalian. Karena yang kedua ini dilaksanakan pada tahun dulu sampai dalam yang kedua ini adalah pada yang kedua ini hal yang dibahas yaitu rancangan undang-undang dasar Kalau seandainya Pak, gimana kalau mengerjakannya sambil melihat video? Silakan Bapak. Ya, relax aja, nggak usah tegang, nggak usah santai. Karena ini adalah tugas kelompok, tugas individu, jadi harus kerjasama. Kemudian proklamasi kemerdekaan dalam tanggal libur dari proklamasi Nah, ini masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai tahun 1959. pada masa itu terjadi dua kali perjanjian yaitu yang pertama perjanjian dengan konstitusi dengan rentang waktu 27 Desember 1945 ada periode yang sama yaitu negara Indonesia berubah yaitu dari kesatuan menjadi perikanan. Kemudian pada periode kedua
Oke, seperti apa ini ya? Nah, nanti ada ulangan list Kemudian di daerah utara, yaitu di UGM nomor 90. Dengan tentang waktu Nah, ternyata apa? 60 List. hingga Februari 1959. Pada masa sistem pemerintahan itu mengalami sistem parlementer atau liberal dengan bentuk negara membuat menjadi negara nantinya termasuk ke masa demokrasi pada tahun 1959 hingga 1959. Kita menggunakan karena pelaksanaan pilihan parlementer liberal menjadi perintah kabinet dalam pemerintahan. Termasuk sistem pemerintahan yang semua keputusan itu bersifat kepada negara atau presiden. Maka demokrasi terbentuknya nilai dan kuasanya dari presiden itu sampai kepada kita dan juga pada demokrasi terdapat tiga politik yang di mana sistem politik yang konfrontasi dengan Malaysia serta perbedaan seiring berjalannya politik yang ada di daerah yang ada di sekitar ini makin panjang. Hingga ada pergerakan yang ingin melakukan lintas. Lintas itu antara atau tujuannya berubah dari kira-kira menjadi terjangkau. Jadi 30 SPKI tadi betul yang dibahas oleh dia. Itu seperti jadi kepada pada masa ini juga Nah, ada yang tahu tidak? Ini foto siapa? Nah, betul. Ini adalah Presiden Soeharto. Dan ini Soekarno. Kalau Soekarno presiden keberapa? Kalau Soeharto? Oke, kita lanjut. para pemuda pemuda atau mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi dengan mengendalikan tuntutan rakyat atau biasa kita kenal Coba ada yang tahu nggak terkait tentang peristiwa G30 SPKI? Ada yang tahu nggak kira-kira peristiwa itu? Menceritakan apa? Jangan apa? Boleh silakan. Ya. Ya. Ya, betul. Tangan, ya. turunkan harga dengan pengamatan partai politik dan juga kurang lebih kita sama kali informasi merupakan kebijakan yang adanya perubahan. Jadi kita berbicara
Nah, ini yang paling bahaya di dalam suatu sistem di negara itu kalau seandainya terjadi yang namanya korupsi, dan nepotisme. Nah, Pak, ternyata dulu dan sekarang banyak ya yang korupsi. Makanya nanti kalau seandainya kalian menjadi seorang pejabat, menjadi anggota dewan, bupati, gubernur, presiden, menteri, usahakan jangan sampai tergiur yang namanya ingin korupsi lah, ingin itulah, ingin mengajak keluarganya masuk itulah. Jadilah pegawai yang profesional, ya, manajemen, tidak memandang siapa itu, jalan tegak lurus, dan jangan lupa jangan sampai kalian tergiur yang namanya itu masalah harta dan lainnya, nanti ujung-ujungnya korupsi. Tuh. Harga sembako dulu mahal, makanya terjadi yang namanya demo dan lainnya seperti itu. Tuh. Mau. Nah, oke. Karena kalian sudah menyimak video tersebut, kira-kira kalian bisa nggak mengerjakan yang ada di LKPD itu adalah tugas kalian? Bisa? Bisa ya? Nah, sambil melihat atau sambil mengerjakan dan mengulasnya kembali, saya akan menampilkan pula yaitu terkait tentang materi yang sama yang berbentuk PowerPoint. Nah, ini PowerPoint-nya. Nah, tadi ada pertanyaan, kapan Indonesia merdeka? Dijawab oleh dia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya, apa peristiwa yang menandai kemerdekaan Indonesia? Salah satunya mungkin terjadinya yang namanya bom di... Nah, ya tragedi, mungkin itu salah satu tragedi yang bisa mendongkrak yang terjadinya namanya kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya. Nah, masa kemerdekaan ini dari masa 1945 sampai 1950 ini kejadian-kejadiannya, peristiwa-peristiwanya. Tuh, salah satunya adalah proklamasi kemerdekaan yang dibacakan secara langsung oleh siapa? Bapak Insinyur. Nah, ini masa-masanya. Yang pertama adalah masa Revolusi Indonesia. Tuh. 1. Mempertahankan kemerdekaan 1 di Medan Area. 2. Bandung Lautan Api 10 November 5 hari Semati Nusantara Balaga. Banyaklah seperti itu. Terus demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, orde baru, reformasi. Nah, ini pergeseran nih. Ini di era zamannya Pak Soeharto. Seperti itu. Jadi silakan kalian mengingatkan tentang tahun-tahunnya. Contoh, Revolusi Indonesia itu pada tahun berapa? Demokrasi liberalnya tahun berapa? Demokrasi terpimpin tahun berapa? Orde barunya tahun berapa? Reformasi tahun berapa? Jadi silakan disimak, dibaca, dipahami, terus sambil mengerjakan tugasnya. Nanti hasil tugasnya tersebut akan dipresentasikan di pertemuan yang akan datang, pertemuan kedua seperti itu, ya. Ada yang mau nanya terkait ini? Pak, suasananya seperti apa sih dulu, Pak? Gitu kan? Iya. Ya, suasana dulu itu contohnya waktu zaman-zamannya transisi ya, kemerdekaan, betul ya, masyarakatnya masih banyak yang karena dari segi materi, ya kan? Dari segi pendidikan. Contohnya, ya nama juga habis negara dijajah, mau mereka yang ekonominya di bawah rata-rata dan lain seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah,
Kedatangan sekutu setelah kalahnya Jepang pada Perang Dunia Kedua, sekutu menugaskan Jepang untuk menjaga status quo di Indonesia hingga suatu Asia. Dapat kalian lihat? Ini. Pak, orang mana itu katanya? Letnan Jenderal Sipilif. Gitu ya. Ini salah satunya. Nah, tugas apa nih? Ini beberapa tugas nih, tugasnya. Menerima penyerahan dari tangan Jepang, membebaskan para tawanan dari internal sekutu, melucuti mengumpulkan orang Jepang untuk selanjutnya dikembalikan. Nah, yang dimaksud melucut itu persenjataannya, senjata. Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil. Ini menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka menurut hukum. Nah, ini pengadilan internasional. Kejahatan perang itu senang. Punten ya, dulu ada yang pernah dengar nggak orang-orang yang jajah negaranya? Biasanya masyarakatnya harganya itu di bawah, dijadikan pekerjaan kasar. Pernah dengar nggak Romusa? Ya, ada lagi? Kerja lagi. Nah, itu kan sampai ada yang meninggal, disiksa dan tidak bisa makan seperti itu. Ya, banyak korban. Ya, yang sudah seperti itu. Terus ada lagi selanjutnya yaitu, nah ini tragedinya upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang salah satunya adalah pada tanggal 10 September ini. Ini siapa? Ada yang tahu? Ini Batu Lautan Api. Terus 5 hari. Terus Medan Area. Terus Puputan Margara, Pelagan Ambarawa. Ini kejadian-kejadian yang peristiwa-peristiwa yang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini suasana untuk mempertahankan Indonesia. Perang, masyarakat, ini itulah tempat seperti itu. Nah, strategi diplomasi. Ada yang tahu diplomasi itu apa? Ada yang tahu diplomasi? Ya, ini diplomasi ini adalah orang-orang yang diberikan mandat untuk berkomunikasi, membuat itu dengan negara lain atau dengan orang-orang yang berpengaruh. Ini sebenarnya pelajaran kelas 8. Diulas lagi sama saya seperti itu. Kemudian jati, file, terus, dan lain-lain. Banyak Pak. Ya. Nanti kita akan lebih mengulas di siklus kedua atau di pertemuan kedua. Nah, tuh perjanjian Linggarjati. Ini dilakukan antara apa sih? Dengan negara mana sih? Ternyata dilakukan dengan ini. Belanda dan de facto. Nah, de facto itu salah satu yang kebijakan yang ada di. Nah, Belanda mengakui secara de facto Indonesia dengan wilayah kuasa yang meliputi Sumatera, Jawa dan nah, jadi si Belanda tersebut mengakui hanya wilayah-wilayah yang ada di kuasa ini, Sumatera, Jawa, Madura dan selanjutnya seperti itu. Terus selanjutnya aksi koalisionil tuh, banyak. Nah ini agresi militer Belanda ke 1. Banten ada nggak kira-kira? Ini wilayah di sini, terutama di Jakarta. Pulau Jawa. Kenapa sih Pak? Dari dulu sampai sekarang Pak sering nama-namanya kejadian-kejadian itu. Ya, karena Pulau Jawa itu salah satu pusat bagi Indonesia, salah satunya pemerintahan. Oke, selanjutnya. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Ada yang tahu Yogyakarta itu di mana? Ya, pokoknya di daerah Jawa.
Nah, ini sekarang menjadi daerah istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan. Terus ternyata selain sekarang Jakarta pindah ke Kalimantan, ternyata dulu juga sama. Jakarta pindah ke Jakarta. Jadi nggak usah heran, nggak usah kaget. Pak, ibu kota pindah ke Kalimantan. Nggak usah heran. Dulu juga sama seperti itu ya. Jangan heran. Perjanjian Rafael nih. Tuh. Pernah dengar kata-kata RIS? Ada yang tahu panjangnya apa? RIS? Ada yang tahu nggak? Kira-kira? Republik Indonesia Serikat. Berarti kalau Pak ada serikat-serikatnya kayak Amerika Serikat Pak, ada negara bagiannya nanti. Iya, kalau kejadian seperti itu, tapi ternyata tidak. Makanya alhamdulillah. Ya. Oke, selanjutnya. Perjanjian Rafael. Tuh, banyak ya. Republik Indonesia nih. Ini nih. Seperti itu. Negara upaya kembali ke bentuk negara NKRI ini. Upaya-upayanya, salah satu upayanya adalah ini. Tuh, Raden Arya. Pengembalian RIS ke NKRI. Seperti itu. Oke. Kalau itu, coba kalian kerjakan tugasnya. Kalau memang sudah siap, saya tunggu. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Dimulai dari sekarang. Saya putarkan ulang ya videonya ya, supaya kalian mengingat kembali. Oke, kita buka dulu. Nah. Ya. Iya, pengertiannya. Ya, sama-sama. Nah. Nah, kita putarkan ulang. Disimak ya, jangan sampai tidak disimak.
Nah, ini jenderal. Jenderal, salah satu jenderal yang dimiliki oleh negara Jepang waktu zaman dulu. Nah, sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Nah, ingatkan itu, jangan sampai tidak ya. Ini adalah suasananya waktu dulu sidang pertama. Nah, ini. Nah, ini suasananya waktu dulu. Sidang kedua pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli tahun 1945. Nah, ini suasananya. Seperti ini. Sangat sederhana tidak? Bayangkan, kalau sekarang dan dulu itu pasti jauh. Karena kenapa? Mereka melakukan sidang, para pahlawan dulu itu dengan tempat yang sangat sederhana. Kalau sekarang, wow. Ya. Salah, enggak? Sok, silakan. Nah, silakan. Ya. Nah, golongan tua dan golongan muda. Jadi antara yang muda dan tua itu saling berkolaborasi satu sama lain, ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak saling ini itu. Jadi mereka itu kompak untuk memerdekakan Republik Indonesia seperti itu ya. Kita lanjut. Kemudian proklamasi kemerdekaan diselenggarakan pada dalam pengetatan struktur dan pembangunan pasca proklamasi. Nah, ini suasana dulu pas proklamasi. Ya, ini suasananya. Pada tahun 1990 sampai dengan pada masa itu terjadi dua kali perjanjian dan tiga dasar. Yaitu yang pertama perjanjian bulan Desember 1945 dengan konstitusi dengan rentang waktu 27 Desember 1945 hingga 17 Agustus 1945. Ada periode yang pertama. Yaitu negara Indonesia berubah, yaitu dari kesatuan. Nah, ini pergeseran ya. Undang-Undang 1945 menjadi konstitusi RIS tanggal 27 Desember tahun 1949. Kemudian pada periode kedua, yaitu pergantian konstitusi RIS dengan undang-undang sementara, yaitu UUD nomor 90 dengan rentang waktu dan konstitusi 1940
digunakan dalam pelaksanaan terjadi ketidakadilan dalam pemerintahan. Oke, udah beres? Belum? Terus mau diulas lagi ini video? Oke. Gak kedengeran ya? Nah. Nah. Slow motion, oke, ya, slow motion. Nah. Nah ya, di off dulu. Coba kita volumenya besarkan dulu. Oke. So. Sabar ya. Oke. Implementasi dengan Malaysia. Ulangin lagi nih. Ya, siap. Tadi Dika sama Pak Denny lupa nggak ke absen. Tadi mungkin Dika dari pondok pesantren ya. Nah, hari ini nanti terakhir saya mau Dika Posisi Jepang dalam Asia Pasifik semakin membesar. 151 dapat untuk itu. Stop. Oke. Nah, ini posisinya nih. Jadi masa kemerdekaan posisinya. Posisi Jepang terdesak karena daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Kemudian pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Hirohito Taiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Ternyata Jepang juga menjanjikan ya. Buat untuk menarik simpati Indonesia. Kemudian dalam persiapan kemerdekaan ini dibentuklah suatu BPIPKI. Nah, BPIPKI ini kemudian mengadakan 2 kali sidang. Yang pertama yaitu pelaksanaan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Nah, sidang yang pertama ini membahas atau isinya itu mengenai keharusan Pancasila, yaitu oleh Muhammad Yani, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, ini sidangnya. Dari 3 tokoh tersebut dirumuskanlah suatu gagasan mengenai rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945. Dan yang ketiga atau yang kedua ini dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, di dalam sidang kedua ini isinya adalah pada sidang kedua ini hal yang dibahas yaitu mengenai rancangan undang-undang dasar 1945 dan juga pada perancang UUD yang bertugas untuk merancang isi naskah undang-undang dasar. Selain diberikan kepada PKS juga terdapat peristiwa Nasrullah, di mana peristiwa Nasrullah ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 karena dari kata itu dibuat dan dibawa pada Nasrullah untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda tentang kapan proklamasi kemudian proklamasi kemerdekaan diselenggarakan pada 17 Agustus 1945 di dalam pengesahan umur nomor 56. Naskah proklamasi disusun di rumah Laksamana Muda Maya Jakarta. Selanjutnya di sini ada pembahasan
Demokrasi Parlementer pada tahun 1990. Ada yang merasa kesulitan untuk mengisi ya? Jadi nantilah kalau saya lebih cerita lagi nanti kita akan masuk ke siklus 2 nanti alias pas pertemuan kedua. Pada masa ini terjadi dua kali undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 dengan konstitusi dengan rentang waktu 27 Desember 1949 hingga 12 Agustus 1950. Pada periode yang pertama, bentuk negara Indonesia berubah, yaitu dari kesatuan menjadi keserikan. Kemudian pada periode kedua, yaitu pergantian konstitusi dengan Undang-Undang Dasar sementara, yaitu UUD 1990 dengan rentang waktu 17 Agustus 1990 hingga 5 Juli 1959. Pada masa ini, sistem pemerintahan itu mengalami sistem parlementer atau liberal atau liberalisme dengan bentuk negara berubah menjadi negara kesatuan yang berbentuk ke masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1960. Sistem ini digunakan karena pelaksanaan demokrasi parlementer atau liberalisme terjadi ketika stabilitas dalam pemerintahan. Demokrasi terpimpin menerapkan suatu sistem pemerintahan yang semua keputusan itu berpusat kepada kepala negara atau presiden. Masa demokrasi terpimpin ini juga dimulai sejak dibuatkannya Direktif Presiden Juli 1959 dan juga sistem politik pada masa demokrasi terpimpin ini terdapat juga politik luar negeri, di mana sistem politik luar negeri ini adalah suatu politik kerjasama antara negara lain, misalnya itu seperti LDP, kesepakatan LDP itu kerjasama LDP dan politik mahasiswa, gerakan mahasiswa, serta konfrontasi dengan Malaysia, serta pembebasan pilihan berat. Seiring berjalannya waktu, politik yang ada di demokrasi ini yang ada di Indonesia itu semakin kacau, sehingga ada suatu gerakan yang ingin melakukan kudeta. Kudeta tersebut yaitu antara lain tapi tujuannya mengubah dasar negara Indonesia menjadi negara komunis. Gerakan ini yaitu gerakan G30 SPKI itu. Aduh. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira terkait materi tersebut? Atau mungkin Pak, gimana Pak minggu depan aja presentasinya dua hari kedua ya? Bapak sepakat? Nah, mau sistemnya dikocok atau mungkin tunjuk sama saya atau gimana? Dikocok aja, oke? Dikocok. Nanti buat tampil kedua, nanti kita cocok. Hari ini apa? Besok. Hari ini aja, mau dikocoknya. Boleh. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4. Silakan tulis untuk kelompoknya masing-masing. Oke, saya tunggu. Kasih waktu 2 menit untuk tulis di kertas. Cocok untuk nanti presentasi minggu depan. Ya, nulisnya di situ. Nah, karena tadi Dika telat, ya sambil nulis, sambil mencatat kelompoknya, yang tidak mencatat kita bareng-bareng bersalawat. Oke ya, dipimpin oleh Dika. Silakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi
Alhamdulillah. Semangat. Semua siap? Alhamdulillah. Oke, semangat. Sudah dicatat? Belum? Kita mulai membacakan untuk presentasi nanti pertemuan kedua. Ya, nanti dipresentasikan pas pertemuan kedua nanti hari Senin, ya. Oke, oke. Kelompok ini udah. Jadi kita coba. Ayo. Ya, kelompok aja. Ya, kelompok 1. Ya. Nama kelompok sama ketuanya ya, jangan sampai tidak. Pak, yang melatih siapa sih Pak? Katanya. Apa semuanya enggak Pak? Enggak. Tapi perwakilan 1 atau 2 orang untuk mempresentasikan di depan. Enggak semuanya. Nanti Pak boleh nggak kami menampilkan produk proyek kami? Contohnya video Pak, kami itu akan buat video nanti ditampilkan di dalam kelas. Boleh silakan. PowerPoint silakan. Ya, kreatif mungkin. Ya, seperti biasanya. Waktu kemarin saya memberikan tugas ke 9A ya untuk membuat video terkait tentang ini. Alhamdulillah bisa mereka menggunakan aplikasi dari apa mereka? Dari apa? Dari Canva. Jadi gunakan teknologi yang sangat memudahkan kalian untuk belajar. Ya, salah satu aplikasinya adalah Canva. Terus Pak, boleh nggak kami menggunakan selain Canva? Oh, silakan. Ada yang namanya aplikasi apa soal ini untuk edit video? Investor. Silakan sekreatif dari mungkin. Nanti kalian boleh melihat dan menampilkan hasil karya kalian berbentuk PowerPoint, berbentuk video, kalian harus tampil. Boleh 1 atau 2 orang ya untuk pertemuan nanti pertemuan ke oke ya. Semangat ya. Ya. Oke, semangat kita dulu semuanya. Oke. Sebelum pada ini tutup, ada yang bertanya terkait ini? Tidak? Udah selesai. Kalau udah selesai, saya mau foto dulu sebentar. Habis itu biar berurutan yang tampil. Mana sini? Oke. Masih ya. Yang adil bukan langsung itu. Nah, kita foto dulu. Kira-kira yang tampil untuk nanti siapa? Kelompok yang pertama tampil yaitu kelompok 2. Ya, yang beranggotakan Dika, Putra Pratama, Rizka, Kumaira dan Safira. Ya, tepuk tangan dulu ya. Laki-laki 1 tanggung jawab ya. Oke, selanjutnya kelompok yang akan tampil di depan yaitu kelompoknya Salamuddin Harhab.
Ini jauh-jauh dari Sumatera untuk belajar kita ya. Ini Kak Salamuddin. Ya, alhamdulillah. Ya. Terus semangat ya. Selanjutnya yaitu kelompoknya Mbak Nur Malini ya, dari Malaysia yang sering nonton Upin Ipin. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya yaitu kelompok 4, yaitu adalah Mbak Muslimah. Pak, masih muda kok dipanggil Mbak ya. Mbak, ya. Jadi supaya nggak tegang, tetap rileks, ya. Jadi kalau belajar tegang, boleh saja santai, ya. Oke. Nanti untuk yang pertama minggu depan siapa? Ya, siap. Mau PPT apa video? Ayo. Video ya. Apa? Coba untuk kelompok ini video apa PPT? PPT aja. Ya. Ada yang mau apa? Power? Ya. Ya. Oke. Ini mau apa? Video apa PPT? PowerPoint. PowerPoint apa video? Ada yang pernah buat video kan? Ya. Itu aja. Ya. Oke. Mau video apa PowerPoint? Ayo, paling ini jago buat video. Iya ya, kita kalau ini jadikan salah satu contoh proyeknya kemarin proyek ke brand saya, dan itu jago. Ya, dapat nilai itu nilai kemarin sampai nilainya 90 dari proyek videonya ini. Ya, tepuk tangan dulu. Coba kita lihat ya. Kalau sudah beres, ya, saya mau untuk Salamuddin Harahap pimpin doa, ya, silakan. Suaranya yang keras ya, Salamuddin ya. Walaupun jam terakhir harus tetap semangat. Alhamdulillah, luar biasa ya. Sudah belajar, mulai kita ucapkan alhamdulillah. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih untuk kalian semuanya di sini sudah selalu semangat belajar walaupun di jam terakhir, mungkin jamnya rawan ya. Gimana caranya kita supaya tidak rawan itu dengan cara melihatkan video dan lainnya ya, seperti itu. Terus saya minta tolong untuk pertemuan selanjutnya lebih aktif, lebih kreatif, lebih inovatif ya. Nah, untuk yang membawa kendaraan roda 2 atau mungkin naik angkutan umum, hati-hati di jalan, jangan sampai bawa motor kenceng-kenceng ugal-ugalan kayak kemarin. Kan ada terjadi yang namanya tabrakan dan lainnya ya, tapi jangan sampai seperti itu. Makanya tolong bawa motornya pelan-pelan. Patuhilah yang namanya rambu-rambu lalu lintas. Utamakanlah orang yang contoh ingin menyeberang, utamakan, dahului dulu, jangan dahului. Ini tuh ya seperti itu. Terus ada lagi. Tolong tugasnya jangan sampai lupa. Oke, silakan. Boleh kalian bawa pulang nanti sambil dikerjakan di rumah, apalagi yang membuat video ya, video. Salah satu videonya nanti akan ditampilkan di Infokus menggunakan laptop Pak Denny ya. Kalau bisa nanti karena KM Kang Salamuddin ya yang paling ganteng dan Teh Malinda harus wajib membuat video ya, karena memang saya lihat mereka ini dan yang lainnya juga sama memiliki keahlian di bidang editing dan lainnya seperti itu. Dan untuk kelompok yang lainnya cukup membuat PPT PowerPoint ya. Untuk kelompoknya Humairah, kelompoknya Nurmalini membuatnya berbentuk PowerPoint. Untuk Salamuddin Harahap dan
Melinda menggunakan video. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Silakan, boleh. Oke. Ayo. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Jangan lupa hari ini yang tiket ya. Jangan sampai lupa. Selamat bersudah di Inggris. Ya, tadi ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak. Pak Rizka. Firman. Waalaikumsalam. Bagus Pak Udah Denny. ini? Udah Pak. Ya, udah mantap. Rekonnya dimatiin dulu Pak, di stop biar Iya, dimatiin dulu lah, baru kita bisa ngobrol ya. Bagus.